Pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari akhir dari Kitab Filipi, di mana banyak nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Paulus yang menjadi pelajaran dan prinsip yang berharga di dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen, terutama pada zaman Paulus dan juga untuk kita saat ini. Kita percaya bahwa melalui semua pemahaman-pemahaman ini, Rasul Paulus sangat rindu untuk orang-orang ini mempelajari itu dengan penuh perhatian, menggunakan otak mereka, tetapi di saat yang sama mereka tuangkan itu dalam bentuk praktek, sehingga benar-benar orang-orang yang ada di Filipi ini, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, hal-hal yang mereka hadapi, tetapi pastinya mereka akan menjadi contoh, dan ini penting. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, dari pelajaran ke pelajaran, pekan ke pekan, dan saat ini kita berada di pelajaran yang pertama, pelajaran triwulan pertama tahun 2026, dengan judul besar Menyatukan Surga dan Bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama. Dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa para pemirsa, penonton setia, pendengar yang mengikuti diskusi Sekolah Sabat dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari JD untuk membacakan. Oke, yang pertama ada dari Elpina Pane. Semoga dengan pelajaran Sekolah Sabat ini semakin kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Amin. Lalu yang selanjutnya ada dari Anden. Salam dari kami Indonesian Pioneer New York City, di New York City. Terima kasih buat penjelasannya, sangat membantu dalam mempelajari Sekolah Sabat kita. Yang selanjutnya dari Sherry Shea. Shalom, saya dari Tamparuli, Sabah, mengucapkan puji Tuhan dengan pelajaran Sekolah Sabat ini. Sangat membantu saya, terima kasih. Ada lagi Mona Saragi. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Neta Wilson. Baik, yang pertama dari Nancy. Puji Tuhan, pelajaran yang sangat baik dengan diskusi yang dapat memperkaya wawasan saya dari sudut pandang yang berbeda. Salam dari Jemaat Thousand Oaks, California, USA. Berikutnya dari Mama Ina. Amin, puji Tuhan, benar sekali sebagai umat Tuhan patut mematikan segala kedagingan untuk sungguh-sungguh hidup bagi Yesus lewat pelayanan dan kesaksian sehari-hari. Thanks God bless. Lalu yang berikutnya dari JMZ. Amin, puji Tuhan, terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang begitu baik dan mudah dipahami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pendeta Edi. Baik, dari Gondi Parasorio. Shalom dari cabang Sekolah Sabat Timbo, GMAHK, Somodon daerah Tuaran. Turut terberkati dan dikuatkan serta menambah bahan penyampaian diskusi pelajaran Sekolah Sabat di kelas nanti dengan siaran Hope Channel oleh narasumber yang melayani. Semoga keadaan luar biasa menjangkau di seluruh pelosok bumi yang mendapat siaran kabar baik ini. Tuhan menyertai senantiasa. Amin. Dari Janasif Tambingan. Terima kasih para narasumber mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan dari Gresti Besinung. Salam dari anggota jemaat GMAHK Kepulauan Sangihe. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar bagaimana kesaksian program diskusi Sekolah Sabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ke-7 dari
kitab Filipi. Di sini pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari akhir dari kitab Filipi, di mana banyak nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Paulus yang menjadi pelajaran dan prinsip yang berharga di dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen, terutama pada zaman Paulus dan juga untuk kita saat ini. Dan kita diingatkan kembali bahwa dengan segala ketidakpastian dan kekecewaan yang mungkin kita hadapi di dunia ini, kita memiliki pengharapan yang besar. Dan kembali lagi, kita tidak perlu menaruh harapan pada sistem pemerintahan duniawi yang seringkali mengecewakan kita, karena sebagai orang Kristen kita adalah warga negara surga. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran yang ke-7 dengan judul Warga Kerajaan Surga. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha besar yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh sama-sama berkumpul pada saat ini di tempat ini untuk berdiskusi tentang pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dengan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, sehingga apa yang dibahas di dalam pelajaran pekan ini itu benar-benar boleh menguatkan iman kami dan menjadi sumber kekuatan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih banyak ya Tuhan, beradalah bersama-sama dengan kami dan jadilah guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita bicara mengenai warga negara nih ya. Warga kerajaan, kalau judulnya Warga Kerajaan Surga. Dan pastinya kita berempat di sini adalah warga negara Indonesia ya. Cuman kalau misalnya boleh memilih di luar dari WNI, mau jadi apa? Mau jadi warga negara mana, Pendeta Edi? Ini hanya dapat informasi ya dari media sosial. Jadi di Finlandia katanya salah satu negara yang teraman. Kemudian sistem pendidikannya bagus buat anak-anak gitu, karena mereka menggali potensi anak-anak itu lebih bagus. Jadi pengen Finlandia ya. Kalau Pendeta Wilson? Mana ya? Karena kebetulan kami
lahir di Singapura, mungkin Singapura lah ya, biar biar pas. Karena kan salah satu pasportnya paling kuat, jadi kemana aja bebas gitu loh, nggak perlu pusing-pusing daftar visa. Iya. Dan budayanya nggak jauh-jauh lah ya, nggak terlalu jauh gitu. Sebenarnya kalau budaya enakan di Indonesia lah pasti. gitu ya? Di Singapura kan kayak terlalu ketat, tapi itu kan kalau dari citizenship-nya. Oke, kalau jadi Dua-duanya udah diambil. benar. Nggak apa-apa. Mungkin negara selanjutnya adalah entah kenapa Jepang kayaknya. Mungkin. Karena ngelihat Jepang itu sangat teratur. Mungkin memang dari secara religius atau keagamaan mungkin kurang gitu ya. Tapi mereka aja yang nggak tahu kebenaran tapi bisa teratur itu gitu. Gimana kalau mereka bisa tahu kebenaran? Wah, itu lebih luar biasa banget kayaknya. Oke, amin. Ini menarik nih, karena kalau misalnya sebenarnya kalau kita melihat ke luar atau di luar dari Indonesia, kadang-kadang kita, ini di sini bagus karena begini, ini di sini bagus karena begini. Mungkin kadang-kadang kayak kita datang, kita mengunjungi, dan kita rasa liburan di sana tuh enak gitu. Tapi ketika kita harus tinggal dan kerja, mengikuti aturan di sana, mengikuti budaya tadi ya, Pendeta Wilson bilang budaya mungkin lebih enak di Indonesia daripada di Singapura. Di Jepang dengan keteraturan seperti itu, tapi kita baca juga budaya kerja mereka yang begitu sibuk dan segala macam. Ya kalau Finlandia ya itu saya belum pernah sih kesana, belum pernah. Cuman katanya paling bahagia juga ya, negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi ya. Katanya. Kita mungkin bisa melihat negara orang lebih baik, tapi ketika kita menjalaninya, ternyata ada juga yang kita suka dari negara kita yang kita lebih prefer ada di sini. Nah, kita mau lihat nih nanti untuk diskusi ke depannya, karena kita akan masuk ke dalam warga kerajaan surga. Itu adalah salah satu yang disebutkan oleh Paulus di dalam akhir dari kitab Filipi. Dan pelajaran kita pekan ini akan dimulai dari Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai akhir dari kitab Filipi. Dan kita melihat ada nasihat-nasihat kepada jemaat. Di ayat 17 sampai 19 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan padamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi." Secara spesifik apa sih nasihat Paulus kepada jemaat Filipi, dan juga karena kita berbicara mengenai panutan, apa yang membedakan panutan baik dan buruk dalam ayat-ayat ini? Jadi, kalau panutan yang baik yang aku lihat dari ayat ini itu sesimpel bahwa ada beban untuk jiwa gitu kepada beban jiwa tuh maksudnya untuk jiwa itu dibawa kepada Kristus gitu kan, karena di sini bahkan dikatakan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Siapa di sini sekarang yang mengusahakan jiwa seseorang itu sampai menangis sama seperti Paulus gitu? Mungkin kalau keluarga kita sendiri mungkin iya, tapi kalau untuk orang lain kayaknya aku belum pernah gitu ya. Jadi panutan yang baik itu adalah memang orang atau pemimpin yang punya beban untuk jiwa, dan bukan selanjutnya kontrasnya adalah bukan mereka menjadikan perut mereka sebagai Allah mereka, atau bisa dibilang mungkin ya diri sendiri lah ya yang selalu diuntungkan gitu. Ketika melakukan pelayanan pun pengennya diri gitu. Jadi itu mungkin panutan yang buruk ya. Pendeta? Ya memang kadang-kadang kalau kita bicara soal mengikuti teladan, kita harus tahu apa sih sebenarnya maksudnya teladan. Teladan itu kan adalah kalau yang diimitasi. Kalau dalam bahasa yang dipakai kan mengimitasi. Jadi kan Paulus mengatakan imitasilah aku gitu. Kalau imitasi kan tiruan. Sebenarnya ketika kita bicara soal hal tiruan, kadang-kadang aspek kita langsung negatif gitu kan, barang-barang KW. Tapi ternyata di sini tiruan itu bagus atau buruknya itu kan tergantung apa yang ditiru.
Dan di sini Paulus mengatakan ikutilah aku. Tetapi di ayat-ayat yang lain dia mengatakan ikutilah aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Nah, jadi kan sebenarnya ini kan sedang menjadi kopian dari kopian gitu kan. Memang kadang-kadang kalau kita mengimitate atau kalau ya ada contohnya kan kalau kita copy gitu kan, terus hasil kopiannya kita copy lagi, bukan lagi dari awalnya. Terus hasil kopiannya di-copy lagi, udah sampai yang ke-10 itu pasti udah burem. Karena memang tidak bisa pas. Tetapi di sini Paulus mengatakan ikutilah teladan yang sudah diberikan. Dan teladan yang Paulus itu seperti apa? Teladannya mengikuti Yesus. Dan kadang-kadang mungkin sulit untuk langsung mengikuti Yesus. Karena kita tidak bertemu, kita tidak tahu seperti apa. Tapi kita bisa mengikuti orang yang kira-kira, kalau orang yang mengikuti Yesus itu seperti apa. Nah, jadi mungkin itu salah satu kriteria bagaimana untuk mengikuti Yesus. Nah, tapi ya di dalam ayat ini kan juga ada peringatan. Wah, kalau mengikuti Yesus itu yang seperti ini. Tapi kalau yang tidak, seperti apa musuhnya gitu kan. Tadi kan dibilang bahwa deskripsi daripada orang yang tidak perlu kita ikuti atau yang jangan adalah ya itu tadi kan, yang akhirnya adalah kebinasaan, yang Allahnya adalah perut mereka sendiri, lalu kemudian yang kemuliaannya adalah dalam aib mereka, dan hanya memikirkan pemikiran dunia. Jadi memang ada sebuah kontras yang sementara Paulus coba untuk bangun antara mana contoh gitu kan. Contoh itu bisa contoh yang harus diikuti dan juga contoh yang jangan diikuti. Dan di dalam hal ini Paulus memberikan kedua hal ini secara berdampingan langsung. Oke, baik. Jadi ya mungkin melengkapi yang Pendeta Wilson sampaikan bahwa ya barangkali role model ya. Jadi role model ini perlu karena memang kadang-kadang inilah yang fakta orang lihat gitu. Jadi sesuatu yang walaupun memang tadi dikatakan bahwa hanya imitasi, tetapi kita yakin bahwa ini gambaran tentang mungkin efek domino ya, bahwa orang mau melihat Yesus itu mau melihat siapa. Jadi orang sekarang nggak tahu tentang Tuhan itu siapa. Nah, makanya Rasul Paulus maunya mengajak jemaat Filipi. Dan uniknya ini memang dia tidak hanya mengajak perorangan, tapi mengajak komunitas. Jadi coba bayangkan kalau orang bergerak menjadi imitasi daripada Yesus sendiri, artinya imitasi Rasul Paulus, imitasi kepada Yesus. Kemudian nanti jemaat ini kalau dia bekerja, saya percaya bahwa efek ini akan cepat. Jadi networknya akan cepat gitu, karena memang jemaat ini akan bekerja. Jadi itulah sebabnya kalau memang kita bergerak secara komunitas, saya yakin bahwa pekerjaan untuk menyampaikan kabar selamat kepada orang lain itu bisa cepat terlaksana. Mungkin itu yang saya bisa tambah. Terima kasih. Nah, yang menarik dari yang tadi kita sudah bacakan juga adalah dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini adalah contoh yang tidak baiknya ya, teladan yang tidak baiknya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dalam aplikasinya di zaman sekarang, terutama untuk kekristenan zaman sekarang lah, itu seperti apa sih, Jadi? Kalau aku lihat, mungkin ini kali ya, di ayatnya Filipi 2 ayat 21, semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi mungkin ayat itu kalau aku nangkepnya adalah ya walaupun event itu pelayanan sekalipun, tapi memang mereka melakukannya untuk diri, bukan untuk Tuhan gitu. Karena ya itu mereka dibilang katanya Allah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi maksudnya bahkan kalau aku baca di penjelasan yang di tempat lain dikatakan mereka berbangga dengan dosa mereka gitu. Mereka udah berbuat dosa, lalu mereka malah bangga dan malah nunjukin bahwa ini oke gitu. Ini malah, dan jadi ya apa yang akan membawa orang untuk melihat Kristus kalau kayak begitu kan nggak ada. Ya kalau kita melihat nih sebenarnya mungkin bisa kita sambungkan juga dengan konsep retorik di dalam konsep orang Yunani gitu ya. Jadi ada 3. Satu itu adalah ethos atau moral,
lalu kemudian itu adalah pathos atau perasaan, keinginan, lalu yang berikutnya adalah logos, yaitu hukum atau aturan. Dan sebenarnya Paulus ini sementara sedang mengkontraskan ketika etos, pathos, dan logos ini tidaklah diarahkan ataupun mencontoh hal yang baik. Nah, ini yang jadinya kan, tadi kan apa, Allahnya adalah perut mereka. Itu kan bicara soal pathos, keinginan, desires gitu kan. Lalu kemudian tentang bagaimana kemuliaannya itu adalah aib mereka. Berarti tidak ada aturan gitu kan. Ini kalau jadi tidak ada logosnya yang mengatur. Lalu kemudian yang pertama akhirnya adalah kesudahannya adalah kebinasaan. Jadi hal-hal ini kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang, sebenarnya sih adalah melihat bagaimana hancurnya sebuah masyarakat bila mana tidak ada panutan yang baik. Dan kita bisa dapati kalau misalkan di sebuah negara atau di sebuah institusi, pemimpinnya seperti apa, begitulah rakyatnya gitu kan. Dan ketika pemimpinnya memang berfokus kepada keinginan dirinya masih sendiri, kepada egonya, bukannya kepada kepentingan kelompok, kepada bagaimana dia bisa menguntungkan diri dan sini. Nah, inilah yang akan menjadi kehancuran daripada sebuah tatanan daripada negara atau sebuah tatanan daripada sebuah institusi. Dan kalau kita mau sambungkan lagi, inilah dosa itu. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 kan dikatakan dosa itu adalah apa? Keinginan mata, keinginan hati, dan juga kebanggaan hidup. Sama juga kan? Ya, mata itu mungkin hubungannya dengan moral, lalu kemudian keinginan hati itu dengan perasaan, tadi pathos itu tadi, lalu kemudian ya kebanggaan itu tadi. Jadi memang Paulus ini sebenarnya sedang membangun tentang apa sih sebenarnya yang bisa menjadi masalah ketika fokusnya tidak pas. Dan kalau aplikasi dalam kehidupan kita sekarang, ini adalah berarti memang penting untuk mencari teladan yang memang bisa memberikan contoh yang tepat. Apakah itu dari sisi pemerintahan, bagaimana kita bisa memerintah, mengatur organisasi kita, dari sisi mungkin sosial, mungkin unit sosial yang terkecil itu dalam keluarga, apakah kita menjadi contoh juga. Jadi kita harus dua sisi juga nih, mencontoh dan menjadi contoh, mencontohkan gitu ya, mencontoh dan mencontohkan ya. Apalagi kita sebagai orang tua kan, anak-anak kita harus berikan contoh yang baik. Jadi kalau bagi saya, aplikasi yang paling pentingnya adalah tentang bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa oh ya, supaya kita tidak menjadi kebinasaan dalam kesudahan kita, supaya kita bisa menunjukkan bahwa ya kalau anak kecil kan ya kalau dia lagi lapar dia ngambek, kalau dia lagi mau main ya langsung maunya nggak bisa diatur, itu kan karena hanya keinginan yang mengatur mereka. Lalu kemudian pokoknya semua urusan-urusan hanya perkara-perkara duniawi yang diurusin gitu, hanya kerja, hanya karir, hanya apalah segala macam hal-hal. Nah, disitulah dimana Paulus memasukkan ini loh, contohlah aku. Karena hal-hal yang ini dulu, kalau kita sambungkan ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, dulu yang dulu kuanggap keuntungan, hal yang baik sudah kutinggalkan. Nah, inilah. Jadi ikutilah, contohlah aku. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan? Baik, cuma tambahkan sedikit bahwa Rasul Paulus menambahkan di sana, walaupun mungkin orang-orang ini ya, kalau kita lihat bahwa pusat mereka itu pada diri sendiri dan digambarkan sebagai seteru salib gitu. Tetapi ingat, memang Rasul Paulus juga walaupun akhirnya mereka menuju kebinasaan, tetapi saya melihat bahwa Rasul Paulus ini berusaha juga untuk menjangkau mereka, menolong mereka untuk bisa melihat. Jadi memang dua perbandingan ini, tapi jangan salah bahwa memang kan ini di jemaat, terjadi di jemaat. Jadi bukan hanya faktor luar yang bisa terjadi seperti ini, tapi orang-orang yang menyebut sebenarnya diri warga negara harus sadar dengan keberadaannya mereka gitu. Jadi bisa mungkin bahwa orang yang mengaku warga negara kerajaan berada di posisi seperti ini kalau walaupun itu mungkin dikemas dalam hal-hal rohani, karena ini nasihat kepada orang-orang di Filipi sehingga harus waspada. Jadi itulah sebabnya segala sesuatu yang barangkali orientasinya kepada diri, walaupun mungkin itu dibungkus dengan kodok pelayanan, dibungkus dengan sesuatu yang terkesan rohani, tetapi kalau itu senternya kepada saya, Rasul Paulus dengan tegas katakan bahwa itu pasti akan menuju kepada kebinasaan, bertolak belakang dengan kerajaan yang dia maksudkan di sini sebagai warga negara kerajaan Allah.
Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, kita akan masuk kepada warga. Di sini dikatakan di ayat 20 karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, warga kerajaan sorga. Mungkin kalau kita membayangkan ya, berarti kita semua yang ada di dunia ini, kita sedang merantau. Warga negara kita adalah warga negara surga, rumah kita yang kekal adalah rumah di surga, dan kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita punya pengalaman mungkin merantau atau jauh dari kampung halaman, apa sih yang sebenarnya mengingatkan kita terus akan tanah air kita atau kampung halaman kita? Dan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan supaya kita terus mengingat akan tanah air kita? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau pernah merantau atau mungkin jauh dari kampung halaman, apa sih yang mengingatkan akan tanah air kita atau kampung halaman kita? Jadi, Kalau aku dulu pernah tinggal di luar negeri, lalu yang bikin aku sangat kangen dengan Indonesia adalah keluarga, yaitu mamahku gitu kan. Selain itu ya juga makanannya gitu. Tapi yang membuat aku agak homesick, kangen dengan rumah itu ya karena memang biasanya aku bersama orang tua, terus pas di sana sendiri gitu? Ya nggak sendiri sih, ada juga tante sama om, tapi beda kan karena itu bukan orang tua. Jadi yang aku rasakan adalah yang ngangenin itu sebenarnya keluarga atau orang terdekat gitu, dan teman-teman yang dulunya itu sangat dekat dengan aku, sahabat-sahabat aku yang ada di sini. Jadi kalau itu mengingatkan bagaimana pengalaman ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat keluarga negaraan surgawi kita. Aku jadi ngambil ininya, kalau kita nganggap Yesus itu sebagai keluarga kita atau orang yang terdekat kita, walaupun kita ada di dunia ini enak-enak, tapi pasti kita akan kangen keluarga kita atau orang-orang terdekat kita karena dunia ini nggak ada dia gitu. Oke. Dan saya yakin Pendeta Wilson sama Pendeta Edi juga pernah ya merantau gitu ya, keluar dari Indonesia. Pengalaman apa nih? Atau pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran kenapa dan bagaimana kita bisa terus mengingat kewargaan surgawi kita? Mungkin dulu waktu saya pertama kali lulus kuliah gitu kan, memang waktu itu lagi masalah galau-galau gitu kan. Jadi pas lagi galau gitu, yang mengingatkan rumah itu lagu, ya kan, ada tanah air gitu kan. Terus karena lagu itu juga iklan dari sebuah maskapai, kita juga ingat waktu rindu itu kita suka nongkrong di bandara. Karena ngeliatin kapal terbang, karena saya tahu kapal terbang ini, pesawat ini bisa membawa saya pulang gitu kan. Jadi itu salah satu yang mengingatkan. Cuma kalau kita mau masuk lebih jauh lagi, kenapa saya tidak merasa nyaman di tempat saya berada waktu itu dan pengen ke rumah? Mungkin karena beda ya tadi seperti yang jadi bilang ya, orang-orangnya, budayanya dan lain-lain. Karena apa? Memang identitasnya itu enggak gitu loh. Identitasnya belum di sana. Karena identitas kebiasaan yang saya miliki, makanan apa segala kan biasanya dengan makanan Indonesia, orang Indonesia, sehingga kalau pas di sana tidak merasa memiliki. Tapi itu juga menjadi satu hal yang memang menjadi ilustrasi dari Paulus juga. Kenapa? Karena dia menghubungkan rasa itu dengan kewarganegaraan. Jadi dia bilang bahwa memang karena kamu bukan warga negara sana, makanya kamu tidak nyaman. Tapi kalau kamu warga negara sana, misalkan kalau waktu itu kebetulan kuliah di luar negeri kan, terus kalau waktu itu tiba-tiba langsung dapat surat dari Kementerian Hukum dan Imigrasi ya, kalau di Indonesia itu kan, langsung dikasih, oh ini dapat citizenship, dikasih paspornya. Apa nggak langsung merasa nyaman? Oh ya ini rumah saya sekarang sama orang-orang yang lain lah, kita sama kok. Tapi karena waktu itu memang merasa berbeda, tidak punya KTP sana, tidak punya alamat tetap di sana, memang rasanya jadi tidak merasa belonging. Nah sehingga sekarang kalau ditanya bagaimana supaya kita bisa terus mengingat akan kewarganegaraan kita di surga, adalah memang karena identitas itu duluan, baru
kelakuan, behavior. Jadi belonging dulu baru behaving. Dan ini juga nyambung sebenarnya dengan di awal-awal tadi kalau di dalam Filipi 1 ayat 27 gitu kan. Kalau nggak salah ayat 27 di sana kan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, jadi hidupmu ini sama juga kata citizenship atau kalau ini kata yang dipakai apa nih katanya tadi 20 kewarganegaraan. Kewargaan. Jadi kewargaan dan hidup ini nyambung. Berbicara mengenai sosial. Jadi kehidupan sosial dan berbicara soal kewargaan itu kan sosial juga. Dan ketika sosialnya, behaviornya itu nyambung dengan kewarganegaraannya, maka kita berada di dalam sebuah kondisi yang tenang. Nah, masalahnya orang di dunia kan, kenapa kita tidak nyaman di dunia? Mungkin kan kalau bagi beberapa orang itu merasa ya mungkin karena saya tidak merasa selaras dengan kebiasaan cara kehidupan. Karena saya tahu kewarganegaraan kita ada di surga, dan inilah sebenarnya Paulus sampaikan. Jadi kalau kamu merasa di dunia ini nggak nyaman, tidak bahagia, atau merasa ada yang kurang, merasa ada yang harus dilakukan, apa segala, memang karena kamu bukan berasal, mungkin bukan, nggak tepat juga kalau dibilang nggak berasal, walaupun itu kata-kata Alkitab ya, kamu bukan berasal dari dunia tapi kamu dari surga. Tetapi tujuan kita atau akhirnya bukan di dunia, sudah mendapatkan identitas, dan sebenarnya kan dunia ini kan adalah tempat yang sementara yang nanti akan dipulihkan atau diperbaharui. Jadi ya memang Paulus mengingatkan kepada kita supaya kamu selalu mengingat kewarganegaraanmu yang ada di surga, ya kamu harus itu hidup seperti apa? Contohnya seperti apa? Warga negaranya, identitasnya, lalu moralitasnya seperti apa? Nilai-nilai values-nya apa? Nah, inilah yang bisa membuat orang itu menjadi tahu, oh ya sebenarnya saya ini warga negara mana, dan baiklah saya hidup mencerminkan kewarganegaraan saya. Ya kalau saya sih memang kebiasaannya. Kalau dulu lagu ya tadi, karena kita dulu sering disuruh upacara ya. Kalau orang sekarang kan sudah jarang anak-anak. Beda kalau saya menyanyi lagu Indonesia Raya dengan anak-anak saya nyanyi Indonesia Raya, mereka nggak apa itu lagu Indonesia. Mereka hanya tahu itu lagu Indonesia Raya. Tetapi karena di generasi kami masih disuruh untuk upacara, jadi sampai detik ini saya selalu merasa bahwa ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya memang rasa itu milik saya gitu. Saya rasa bahwa saya bagian dari Indonesia Raya gitu. Jadi memang apa ya? Karena memang itu bagian dari yang jadi kebiasaan gitu. Berbeda lah untuk sekarang ya, barangkali nggak terlalu, tapi itu yang saya rasa. Jadi bahkan kita pernah upacara di luar negeri gitu, itu terharu gitu bahwa wah kita ada tempat gitu mengingatkan bahwa saya ini orang Indonesia gitu. Jadi saya kira senada ya tadi Pendeta Wilson sampaikan bahwa memang apa ya, kita dihimbau selalu untuk mengingat kita punya kewarganegaraan. Jadi walaupun memang kita dalam dunia ini, karena kita ingat bahwa sebenarnya ya asitoh nanti Yesus datang, kita akan ke surga tapi akan kembali ke bumi ini. Tapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah bertolak belakang. Itu yang dimaksudkan bahwa kita bukan warga negara di dunia ini, dalam pemahaman, dalam pengertian bahwa nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini yang bertolak belakang dengan Tuhan gitu. Tapi tentang geografis barangkali kita tidak bahas soal itu, karena memang nantinya kita akan kembali lagi ke dunia yang dibaharui ini. Tetapi nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini yang bertentangan saya kira dengan nilai-nilai yang ada di kerajaan surga, barangkali itu yang dimaksudkan bahwa bertolak belakang dan kita tidak menjadi bagian daripada tempat itu. Oke, kalau tadi bisa saya simpulkan dari teman-teman telah menyatakan bisa jadi ada orang-orang yang dirindukan gitu ya. Ada Yesus yang kita rindukan untuk bertemu di surga. Ada kesukaan atau taste gitu ya yang kita rindukan yang tidak kita dapatkan di dunia ini. Dan itu mungkin juga ketika kita melihat, oh nanti ketika kita ada di surga, apakah masih ada hukum? Apakah, oh tentu kan hidup kita teratur gitu. Berarti ya kalau kita suka dengan keteraturan, mulailah
hidup teratur di dunia ini gitu, supaya kita ketika di surga nanti kita cocok dengan keteraturan surga. Ketika kita memiliki relationship, hubungan dengan orang-orang sekitar kita, terutama dengan Tuhan, itulah juga yang membuat kita nanti nyaman. Karena beda ya kalau misalnya warga negara Indonesia lalu merantau, kan kita sudah lama di sini, lalu kita pergi, jadi kita rindu pulang ke rumah. Kan kita belum pernah merasakan surga gitu ya, tapi ada taste yang kita bisa pelajari. Taste surga itu ada di dalam Alkitab, dan kalau kita mau tahu taste surga itu ya kita pelajari Alkitab, kita berhubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sekitar kita juga. Oke, kita lanjut lagi masuk di Filipi 4. Di awal dari pasal ini ada beberapa nama-nama yang dituliskan di sini. Ada Euodia, ada Sintike, Sunsugos, Clemens. Mungkin hanya sedikit saja ya siapa mereka. Dan yang saya ingin tanyakan, ditulis di sana di akhir dari ayat 3 yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Seperti apa nih kita dapat memastikan nama kita juga tercantum dalam kitab kehidupan? Pendeta Edi. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat nama-nama ini disebutkan ada Euodia, ya, Sintike, kan di sana dikatakan bahwa kunasihati supaya sehati sepikir. Jadi kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan di jemaat Filipi. Kemudian ada Sunsugos di sana dikatakan teman sekerja, ada Clemens juga teman sekerja Paulus yang setia. Nah, jadi orang-orang ini saya percaya bahwa mereka ini bekerja sama dengan Rasul Paulus ya di dalam pelayanan jemaat Filipi, dan mereka ini orang-orang yang mereka curahkan perhatiannya. Nah, memang menarik ketika Rasul Paulus katakan bahwa nama mereka ini tertulis dalam kitab kehidupan. Kenapa? Nah, kan pertanyaan bagaimana juga kita bisa nanti bisa tercatat nama kita dalam kitab kehidupan. Sepanjang kalau kita perhatikan di dalam buku Filipi ini, itulah kaitannya tadi dengan warga negara kerajaan surga. Jadi bahwa di situ kan ada tuntunan penuntun-penuntun yang Rasul Paulus sudah sampaikan di sana. Jadi saya lihat di sini bahwa orang-orang ini adalah orang yang biasa sebenarnya yang dituliskan di dalam buku Filipi. Kemudian orang-orang biasa sama seperti kita. Nah, tetapi mereka orang-orang yang orang-orang yang turut terlibat dan turut melayani. Dan saya percaya bahwa tadi pembahasan kita di pasal yang ketiga, bahwa saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi sepanjang kitab Filipi ini yang menjadi titik acuan kita karena kita berbicara. Jadi bagian juga orang-orang yang disebutkan di sini, saya percaya menjadi bagian dari orang-orang yang diimitasi, orang-orang yang perlu untuk dicontohi gitu. Walaupun mereka punya keterbatasan. Jadi ini powerful sebenarnya. Jadi Rasul Paulus saya berikan nasihat. Jadi ada indikasi bahwa kemungkinan mereka ini ada sedikit masalah gitu. Ya, tapi diberikan nasihat gitu supaya mereka sehati sepikir. Jadi artinya begini. Menjadi warga negara kerajaan surga, kadang-kadang kita berpikir bahwa seperfect itukah harusnya seseorang gitu. Tetapi dari pengalaman Rasul Paulus menuliskan nama-nama ini, memberikan kita selalu pemahaman bahwa mereka orang biasa juga. Mereka juga punya kekurangan, mereka punya keterbatasan, tetapi mereka punya jaminan gitu bahwa bisa masuk ke dalam tercatat namanya di dalam buku kehidupan. Dan saya percaya bahwa kalau pengalaman ini menjadi pengalaman kita, bahwa kita juga menjadi orang yang bisa memberikan teladan yang baik kepada orang, mengikuti aturan daripada kerajaan yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, saya percaya bahwa nama kita juga akan tercatat. Walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi kalau kita terus mau bertumbuh, kita terus mau belajar gitu, mengimitasi Yesus, dan akhirnya kita seiring dan sejalan dengan karakter daripada Yesus, saya percaya bahwa nama kita pun akan tercatat di sana. Tambahan pendeta? Mungkin tambahannya adalah bahwa di sini menggunakan kata yang jadi Euodia dan Sintike ini, yang mungkin kemungkinan besar mereka ini adalah pemimpin-pemimpin di jemaat di sana lah ya, makanya dikasih nasihat. Dan sepertinya masalahnya ini bukanlah masalah doktrin, karena kan
bilang kalau masalah doktrin pasti kan si Paulus kan nggak akan bilang yang ini dinasihati, yang itu juga. Jadi seolah-olah tidak ada yang benar atau dua-duanya salah gitu ya. Tapi mungkin lebih ke masalah sosial. Tetapi yang menjadi perintahnya adalah supaya sehati sepikir. Nah ini kata yang sama ini dipakai di dalam Filipi 2 ayat 5 mengenai hendaklah pikiran dan perasaan yang sama ada Kristus. Jadi yang seperti apa? Yang tidak mementingkan diri, yang mau berkorban, yang mau taat. Sehingga kalau kita bisa melihat di dalam kitab Filipi, ini ada dua dimensi mengenai bagaimana orang itu bisa tercatat namanya di dalam buku kehidupan. Kan kita bicara soal kewarganegaraan. Ya, ini mungkin di Dukcapilnya gitu ya, daftar penduduknya, KTP-nya seperti apa. Satu adalah memang kewarganegaraannya. Di dalam Filipi 1:27 cara berkehidupan kebangsaannya. Itu yang behavioral, yang keluarnya. Tetapi yang di dalam juga harus, yaitu mindset-nya. Apa? Mindset yang seperti yang Yesus miliki. Dan inilah bila mana kita memiliki dua hal ini secara sejalan gitu ya, kehidupan sosial ataupun kehidupan berwarga negara yang menunjukkan kewarganegaraan, lalu kemudian punya identitas di dalam pikiran, di dalam jati diri yang memang menunjukkan bahwa pikiran yang sama yang ada dalam mindset yang sama yang Yesus miliki itu juga yang kita miliki. Nah itulah yang bisa menunjukkan orang ini memang oh iya dia ini adalah warga negara surga. Dia memang ada di dalam buku kehidupan. Kenapa? Dari cara berpikirnya di dalam seperti itu, cara berlakunya di luar ya seperti itu. Jadi kan kalau orang bilang kan if it walks like a duck, talk like a duck ya itu duck gitu ya. Jadi kalau dia berjalan seperti bebek, bersuara seperti bebek ya dia itu bebek. Ya ini juga kalau orang itu berbicara seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, ya dia memang ya samalah. Memang warga negaranya samalah. Mereka berasal dari satu sumber yang sama dan inilah yang mau disampaikan oleh Paulus terlepas daripada apa masalah yang ada di antara kedua orang ini. Lalu kemudian kalau disebut ya dua nama lain ya Synsugos dan Clement ya mungkin kembali menguatkan bahwa ada komunitas di dalam kewarganegaraan ini. Jadi jangan berpikir bahwa kewarganegaraan ini saya sendiri. Tidak ada negara yang populasinya cuma satu orang gitu kan. Pasti ada orang-orang lain. Dan bila mana di dalam negara itu ada orang-orang lain, pasti ada dinamika, ada interaksi. Dan ketika itu terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau dia warga negara, tadi kan disebut Finlandia. Finlandia sekarang aman, tentram, baik. Tapi dulu 1000 tahun lalu mereka kan Viking, bangsa Viking kan. yang tukang perang. Mungkin kalau di sana ada masalah, hajar-hajaran mereka. Tapi kalau di sini udah jadi modern, berubah lagi caranya gitu kan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tergantung budayanya apa. Kalau tadi di Jepang, mungkin kalau budaya Jepang nggak langsung. Mungkin cara ngomongnya agak diperhalus gitu kan, nggak yang frontal. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Nah, tapi di dalam hal ini, karena mereka adalah orang-orang yang tercatat namanya di kitab kehidupan, warga negara surga, ya hendaklah mereka melakukan, menjalankan hal itu berdasarkan itu tadi, hati dan pikir seperti dalam Tuhan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kita menemukan hal-hal yang menarik ya ketika kita membaca secara lebih detail gitu surat-surat Paulus kepada jemaat Filipi yang kita pelajari sepanjang triwulan ini di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika kita melihat Filipi 4, kita bisa baca juga di ayat yang 4 sampai ke 7 ada berbagai nasihat. Kembali lagi Paulus menyatakan bersukacita senantiasa, lalu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan di ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kita bagi manusia yang di zaman sekarang terutama ya, kita butuh sekali sepertinya ini damai sejahtera. Kita butuh sekali kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera Allah ini kalau berdasarkan dari apa yang kita pelajari. Jadi kalau di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu katanya kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau dari ayat ini damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan
atau diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita aku ada ilustrasi kayak dibilang mungkin udah pernah juga disampaikan di sini, tapi kalau ada satu lukisan dan dia yang menang untuk tentang damai sejahtera, itu adalah lukisan yang sekelilingnya itu terjadi badai, tapi ada burung, anak-anak burung yang dilindungi oleh sayap ibunya. Dan itu anak burung itu, maksudnya di dalam lukisan itu mereka fine-fine aja dan terlihat bahagia gitu, karena mereka ada di dalam perlindungan ibunya. Jadi aku ngerasa itu juga kita atau aku sendiri akan mengalami damai sejahtera selama aku berada bersama-sama dengan Yesus, dan hanya Yesus yang bisa memberikan damai itu sama aku. Neta. Ya memang kalau di sini kalau kita ikuti alurnya aja kan ditanyakan diawali dengan bersukacitalah. Senantiasa dalam Tuhan. Nah, kita kan sudah bahas di sebelum-sebelumnya kalau tidak salah ya tentang apa sih yang menjadi dasar daripada sukacita ini. Ya dasarnya kan langsung jelas, bukan pencapaian saya, bukan keadaan sekeliling, tetapi di dalam Tuhan. Jadi tidak dikatakan bahwa ya seperti yang tadi jadi bilang, sekeliling lingkungan itu harus aman, damai, baru kita bisa dapatkan damai, tetapi kedamaian itu didapatkan di dalam Tuhan. Lalu kemudian disampaikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi harus ada manifestasi keluar ya kembali. Tadi kan kalau kita bahas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ada manifestasi yang keluar karena di dalamnya itu seperti apa. Ya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lalu Tuhan sudah dekat. Jadi ya, ini bicara soal kedatangan Tuhan ya, parusia ya, penantian. Ya kalau ini konsep di dalam perjanjian baru kan, bahwa Tuhan sudah mau datang tapi belum ya, already but not yet gitu. Tuhan belum datang, memang belum, tapi dia sudah mau datang dan sebenarnya sudah datang. Jadi ketika kita memahami semuanya ini, lanjut lagi ke namanya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir mengenai apa? Makan, minumnya. Ini berbicara mungkin ya tadi seperti Finlandia. Salah satu kenapa Finlandia itu jadi negara yang baik adalah karena itu negara yang disebut sebagai welfare state gitu ya, yang negara itu menjamin keberlangsungan hidup ya, mulai dari kesehatannya, pendidikannya, kalau ke rumah sakit gratis, pendidikan di sana guru-gurunya bagus-bagus apa segala, karena memang dijamin sehingga warga negaranya tidak khawatir. Nah, setelah itu semua ada, barulah Paulus katakan kalau ada yang belum, kalau ada yang masih kurang, ya udah sampaikanlah. Dan ketika sudah disampaikan, sudah ya kan sudah diberikan semua yang dibutuhkan, kira-kira prosesnya apa ya, kalau ada yang masih belum tambahkan, barulah dikatakan maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi yang dipelihara dua, hati, kardia, lalu pikiran, nous gitu ya. Jadi kalau kita bisa mungkin bicara soal ya kembali apa yang ada di dalam dan apa yang terpancar keluar, dan itulah yang akan didapatkan menjadi damai sejahtera. Ya, kalau konsep damai ya Paulus tidak memakai konsep damai daripada Greco-Roman gitu ya, tapi konsep damai Yahudi, shalom. Nah, shalom itu artinya apa? Bukan dalam arti tidak ada konflik, tapi keutuhan, pokoknya keselarasan, harmonis. Jadi semua konsep itu masuk di dalam ini. Dan kalau kita sambungkan lagi bahwa ya semuanya inilah yang menjadi buah ataupun apa yang bisa didapat oleh orang yang adalah warga negara surga. Dia tahu kalau dia ada masalah, negaranya akan membantu dia. Kalau dia lagi di negara orang lalu kemudian ada perang, negaranya lah yang akan datang jemput dia gitu, dievakuasi. Kalau dia ada sakit penyakit, negaranya lah yang akan memastikan dia bisa sehat. Jadi kalau udah dalam keadaan seperti itu, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Nah, inilah makanya shalom itu ada, kepenuhan, wellness, keteduhan. Ya, itulah yang bisa menjadi alasan ataupun dasar kenapa kita bisa mengalami damai sejahtera Allah. Oke. Dan di ayat ini setelah Paulus menyatakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Wilson dan bagaimana damai sejahtera Allah memenuhi hati pikiran, di ayat 8
Jadi akhirnya saudara-saudara, ada kembali nasihat lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di sini ada konteks ayat ini dihubungkan dengan konteks Greko-Romawi di zaman Paulus. Bagaimana informasi akan itu membantu kita memahami maksud dari ayat ini, Pendeta Edi. Oke, baik. Jadi memang konsep Greko-Romawi itu yang diambil oleh Rasul Paulus karena memang konsep itulah yang ada. Jadi di masyarakat pada saat itu. Jadi saya melihat di sini Rasul Paulus ini cerdas ya di dalam membangun nasihat. Jadi walaupun barangkali itu konsep yang berasal dari dari bangsa Roma pada saat itu, ya barangkali lebih tepatnya karena Helenis ya. Jadi konsep tentang Yunani juga ada di sana. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa dia mencoba mengambil konsep itu tetapi mengarahkan sebenarnya ke arah yang benar. Dalam pengertian begini bahwa jadi kita lihat kalau orang-orang ini kan tentang filsafat Yunani ya, kebijaksanaan, keadilan, penguasaan diri, keberanian. Tapi kalau kita lihat di sana konsep ini memang Rasul Paulus bangun. Jadi diawali kan tadi dengan semua yang benar gitu kan. Jadi bahwa Rasul Paulus ini rindu untuk mengambil konsep dari orang-orang Roma pada saat itu untuk menolong sebenarnya memahami, menggiring orang untuk memahami tentang nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan surga. Namun memang Rasul Paulus mengingatkan di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengalami hal tersebut? Yang pertama dia katakan di sana pikirkan. Jadi dia katakan pikirkanlah semuanya itu. Jadi memang kuasa berpikir ini sebenarnya dihimbau oleh Rasul Paulus. Kenapa perlu untuk dipikirkan? Karena memang pemikiran kita itu akan terus sesuatu yang diulang-ulang terus untuk dilakukan. Saya percaya bahwa Rasul Paulus rindu untuk menanamkan ini sebagai warga negara kerajaan surga. Kenapa? Karena kalau tidak ditanamkan kan konsep yang lain, konsep dunia juga ada di sana gitu. Dan itu yang dihidupin setiap hari. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menggiring. Jadi akhirnya saudara-saudara yang bertalian dengan untuk mendapatkan damai sejahtera yang ada di atas, pikirkanlah hal-hal seperti ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil. Jadi hal-hal inilah nanti yang akan menolong orang-orang yang ada di Filipi ini untuk bisa mengalami apa artinya menjadi warga negara kerajaan surga. Itu mungkin yang saya bisa. Dan tadi Pendeta Edi sudah menyatakan betapa pentingnya ya pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita tuh itu jendela, istilahnya jendela gitu ya, frontal lobe kita adalah jendela untuk masuk ke dalam hidup kita. Mengapa seringkali yang kita pikirkan bertolak belakang dengan apa yang Paulus katakan, nasihatkan untuk memikirkan hal-hal itu, dan bagaimana kita mengubah mindset kita. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Kenapa itu kita tidak pikirkan? Berarti kan itu nggak tertanam di dalam sini, nggak ada di dalam sini. Kenapa nggak ada? Karena kita masukinnya yang lain. Jadi mungkin hal-hal yang sebaliknya yang tidak sesuai dengan ayat inilah, tidak benar yang kita lihat, mungkin yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, semuanya justru malah ke situ yang kita lebih tertarik gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengubah mindset? Kalau aku sih mungkin kalau sudah sadar akan seperti itu ya berdoalah, minta Tuhan tolong, karena mindset kita memang nggak akan bisa diubah kalau pertama kita nggak mau untuk diubahkan. Jadi kalau kita minta tolong sama Tuhan, at least kita sudah mau untuk diproses sama Tuhan. Nanti selanjutnya tinggal ikutin Tuhan bagaimana. Oke. Ya mungkin kalau kita bisa sambungkan, ini sebenarnya di dalam ayat 7 pikiran dan ayat 8 pikiran itu beda. Pikiran di ayat 7 menggunakan kata yang berbeda dengan pikirkan di ayat yang ke-8. Kalau di ayat yang ke-7 itu berpikir secara umum pemahaman, tapi ayat 8 itu lebih kepada menggunakan kata yang sama dengan logika, berlogikalah mengenai hal-hal ini. Jadi dalam arti kenapa kita seringkali tidak berpikir
mengenai bertolak belakang dengan yang ayat 8, ya memang itu, kita sering tidak berpikir seperti itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan berlogikalah, deliberate, calculate, atau merimang-rimangi, mencoba merumuskan, sehingga pikirannya bukan pikiran yang kayak berusaha memahami. Oh ya, kadang-kadang kita tidak memahami karena memang sulit. Maka dari itu gunakanlah pikiran yang lebih reason gitu, yang memang secara intensional, yang memang secara bukan pikiran umum yang secara umum berpikir, tetapi pikiran yang memang hubungannya erat dengan itu tadi reason, akal, logika, karena kita tahu bahwa inilah yang baik. Jadi manusia berpikir hal-hal yang tidak baik, dan kita sering berpikir seperti itu, tapi kalau orang berakal, maka dia bisa mengarahkan akal, logika, nalarnya itu ke hal-hal yang seperti ini. Jadi itulah yang sebenarnya Paulus coba untuk bedakan soal pikiran, walaupun di dalam hal ini karena katanya yang sama, jadi orang seolah-olah rancu gitu kan. Dibilang kan, sudah akan melihara pikiran, tapi kok kemudian kok disuruh pikirkan lagi hal yang berbeda. Ada kata lagi diulangi pikiran, tapi ini adalah dua kata berpikir yang berbeda secara makna dalam hal berpikirnya. Satu pemahaman umum, yang satu itu lebih kepada nalar, supaya memang bisa diatur, supaya bisa kita kembangkan, kita bisa arahkan ke hal-hal yang seperti ini. Yang tadi kan yang ada 8 itu yang benar, suci, mulia, dan seterusnya. Oke. Dan di ayat yang selanjutnya itu kita perlu perhatikan juga ya, apa yang kamu telah pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi apa yang kita sudah pelajari, dengar, lihat di pelajaran sekolah sahabat ini, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sangat jelas ya apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita pada saat ini. Ada satu lagi yang perlu kita bahas mengenai kunci kepuasan hidup. Dan ini kita bisa lihat di ayat, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Mungkin Pendeta Edi boleh jelaskan. Baik, berbicara tentang kunci kepuasan hidup ini, kalau kita perhatikan bahwa Rasul Paulus rindu untuk sampaikan gini, karena di ayat yang sangat terkenal ya, di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Jadi kan Rasul Paulus sampaikan, saya tahu apa artinya kekurangan, saya tahu apa artinya kelebihan. Nah, jadi dia coba untuk bisa menasihati orang-orang di Filipi bahwa sebenarnya sumber kepuasan yang sejati itu hanya memang bersumber dari Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Nah, sehingga semua pengajaran yang dipikirkan tadi, yang dilakukan tadi, itu akan menolong kita untuk bisa menyikapi sebenarnya hidup, menyikapi entahkah saya kekurangan, walaupun sebenarnya di sini kalau kita lihat ada juga peran daripada jemaat Filipi membantu Rasul Paulus di dalam setiap pelayanan. Tapi Rasul Paulus lebih menekankan di sana bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menyediakan semuanya itu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam hal ini meneguhkan hati Rasul Paulus sebenarnya. Itu yang akan memberikan kepuasan. Sehingga entahkah dia kekurangan, entahkah dia kelebihan. Kalau dia kekurangan, ya barangkali dia tidak menggerutu gitu. Kalau dia kelebihan, barangkali dia tidak gelap mata dalam pengertian bahwa dia mempunyai banyak sesuatu tapi dia bisa kendalikan gitu. Jadi artinya bahwa kepuasan yang sejati itu hanya memang bersumber dibilang segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi memang ingat bahwa ini memang bertalian. Jadi ayat-ayat ini bertalian ketika kita baca dari atas bahwa memang damai sejahtera itu yang Tuhan tinggalkan. Dia bilang damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu itu akan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang memang selalu bergantung, berharap sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Barangkali dalam pandangan ini ya Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku, dan itulah yang menjadi kepuasan bagi dia secara pribadi. Oke. Terusan. Jadi kalau di dalam ini yang menjadi alasan daripada Paulus bisa mengatakan aku tahu. Jadi itu bukanlah pengetahuan yang bersifat teoritis, dan bahkan kalau kita bisa bilang bukan pengetahuan yang bersifat pengalaman. Ya, dia mengalami ini semua, tetapi pengetahuannya ini lebih kepada
a state of being gitu loh. Jadi dia secara jati dirinya dia tahu, bukan sementara pengetahuan pikiran hanya di kepala, dan bahkan bukan hanya pengetahuan di tangan karena dia pernah melakukan, ataupun di hati karena dia, tapi lebih keseluruhan. Jadi ini yang lebih komprehensif mengetahuinya, dan oleh sebab itu dia mengatakan yang dia tahu itu bukan cuma satu sisi. Makanya dia kontraskan kan, aku tahu waktu aku kaya, waktu aku miskin, waktu aku kekurangan, waktu aku kecukupan, sehingga apa? Pengetahuannya ini bersifat komprehensif. Jadi pengalamannya bukan hanya pengalaman, karena kan orang tahu, dia cuma tahu pengalamannya ini aja, makanya dia hanya tahu sebatas pengalamannya ini aja. Enggak, Paulus mengatakan aku tahu semuanya. Dan kadang-kadang kita tidak bisa katakan bahwa kalau gitu kita harus alami semualah. Kita bisa, pernah kan ada orang selalu bilang kan, waktu masih muda paling nggak cobalah semua hal itu paling tidak satu kali. Yang baik-baik iya, tapi kalau yang buruk-buruk ya narkoba apa segala coba satu kali. Apakah seperti itu supaya kita punya pengetahuan yang komprehensif? Tidak ke sana juga arahnya, tetapi lebih kepada bagaimana pengalaman hidup, teori, pikiran yang Paulus dapatkan, ya karena kan nih Paulus ini memang orang yang menarik ya, dia secara otak encer, tapi secara ya kita nggak tahu sosialnya itu baik atau nggak ya, mungkin dia sosialnya agak keras juga, tapi paling tidak secara praktikalnya juga terlibat. Kan ada orang yang cuma tahu teori tapi nggak praktek, ada yang tahu praktek tapi nggak tahu teori, tapi Paulus ini tahu semuanya, teori dan praktek, dan bahkan di dalam praktek dia juga pernah praktek terhadap yang kaya, iya, praktek terhadap yang berkekurangan, iya, dan inilah yang membuat ketahuannya ini lebih mendalam sehingga dia bisa content, sehingga dia bisa tenang, merasa cukup, karena nggak ada lagi yang bisa menggoyahkan dia di semua sisi, di semua arah. Dia pernah alami, dia tahu prakteknya, dia tahu teorinya. Dan bagi kita mungkin itu adalah suatu hal yang sulit, karena tidak semua orang terpanggil untuk hal itu. Tapi paling tidak percayalah, bagi orang yang sudah alami itu semua, ya mungkin kita tidak alami, jadi kita tidak akan bisa tahu seperti Paulus. Tapi kita percaya bahwa bagi orang yang sudah mengalami semua, ya semua itu bisa kok. Ya, kita tinggal menerimanya dengan iman saja. Ini kira-kira seperti itu. Oke. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita. Tapi kita terbatas dengan waktu, jadi boleh minta Pendeta Edi untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita. Baik, kalau saya melihat di sini kesimpulan bahwa Rasul Paulus mengimbau orang-orang di Filipi sebenarnya, walaupun memang di dalam suasana teraniaya, asito dia juga dalam penjara gitu. Tapi kita melihat bahwa dia terus memberikan kekuatan kepada mereka, mengingatkan bahwa kita ini warga negara kerajaan surga. Jadi itulah sebabnya kata bersukacita, kata tentang damai sejahtera, ini terus menerus dia sampaikan gitu. Tapi kita percaya bahwa melalui semua pemahaman-pemahaman ini, Rasul Paulus sangat rindu untuk orang-orang ini mempelajari itu dengan penuh perhatian, menggunakan otak mereka, tetapi di saat yang sama mereka tuangkan itu dalam bentuk praktek, sehingga benar-benar orang-orang yang ada di Filipi ini, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, hal-hal yang mereka hadapi, tetapi pastinya mereka akan menjadi contoh. Dan ini penting, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Kenapa? Karena mengingat bahwa ketika menjadi contoh, orang-orang ini akan juga bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita pun menghidupkan hal yang sama, kita percaya bahwa kita juga yang mempersiapkan diri kita sementara mempersiapkan orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Pendeta Edi, JD dan juga Pendeta Wilson, kita sudah berdiskusi. Dan teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini atau triwulan ini, jangan ragu tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mahaedi. Shalom Pendeta. Shalom Yol, shalom pemirsa. Terima kasih untuk kesediaannya mau menjawab pertanyaan dari pemirsa sekalian yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Nah, untuk yang pertama ada pertanyaan dari Mona Saragi. Saya mau tanya soal mengasihi seperti Tuhan Yesus ajarin. Bolehkah seorang pelayan di gereja menghakimi jemaatnya? Di mana kasih yang Tuhan ajarkan? Baik, terima kasih Yola, terima kasih para pemirsa.
gereja didirikan adalah menjadi sarana keselamatan. Nah, seringkali fungsi gereja itu tidak inline kepada tujuan itu didirikan. Seringkali gereja justru menjadi ajang penghakiman. Dan masalahnya adalah yang menghakimi ini adalah orang-orang yang ada dalam gereja itu sendiri. Sehingga konflik-konflik ini kemudian akan timbul. Nah, itu sebabnya kita perlu ingat bahwa pelayan-pelayan gereja itu dipanggil untuk membimbing, mengasihi, dan mengarahkan jemaat. Bukan untuk menghakimi. Ya memang gereja memiliki fungsi untuk tanggung jawab moral terhadap umat-umat yang ada dalam gereja itu. Tapi kita perlu ingat, saya mungkin minta tolong Yola baca Matius pasal 7 ayat 1. Oke, Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya ini kan jelas ya, bahwa kita tidak diberikan semata-mata wewenang untuk menghakimi, itu milik Tuhan. Tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk menegur, mengingatkan, mengarahkan kembali orang-orang yang mungkin jalannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan, kembali kepada jalan yang Tuhan rencanakan, Tuhan rancang. Nah ini kita perlu ingat bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral dan rohani untuk menegur dosa, tetapi bukan untuk membuang orang berdosa. Ini kita perlu ingat. Kasih yang Yesus ajarkan itu adalah kasih yang bukan membenarkan dosa, tetapi kasih yang justru menyelamatkan orang berdosa. Nah inilah fungsi dari pelayan gereja. Jadi mereka harus memiliki pemahaman yang jelas. Menghakimi itu milik Tuhan. Tetapi fungsi umat-umat Tuhan, fungsi pelayan-pelayan gereja secara khusus adalah untuk mengarahkan orang-orang yang mungkin salah jalan kepada jalan yang benar yang Tuhan sudah rancang. Jadi dalam hal ini tentu ada 3 poin yang kita perlu ingat, Yol. Yang pertama adalah gereja tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman. Yang kedua, gereja itu harus dipimpin oleh seorang gembala yang mengasihi, bukan menghakimi. Mengasihi ini bukan berarti juga loss ya. Apa kesalahan? Oh, enggak juga. Tapi kesalahan itu disampaikan, kemudian kesalahan yang dibuat itu dibenarkan kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan yang ketiga, kebenaran harus disampaikan dengan kasih Kristus. Nah, kalau tidak, maka standar diri kita ini akan kita gunakan pada orang lain. Dan kalau yang terjadi, ya bukan menyelesaikan konflik, tapi akan menimbulkan konflik-konflik yang baru. Ini menjadi yang penting buat kita. Saya juga mengajak Yola sekali lagi untuk buka Yohanes pasal 13 ayat yang 35. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Di sini dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita memiliki prinsip mengasihi seperti yang Yesus sudah teladankan, kita tidak akan menjadikan gereja sebagai sarana penghakiman. Tapi kita akan membuat gereja itu sebagai sarana penyelamatan. Kita akan menyelamatkan orang-orang yang mungkin salah dalam keputusan, salah dalam kehidupan mereka dengan kasih. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan, bukan untuk mengasingkan orang itu dari persekutuan. Amin. Terima kasih banyak Pendeta, dan ini pertanyaan yang sangat praktikal ya, yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Pada saat Yesus di dunia ini, Yesus juga menegur kesalahannya. Jadi kalau kita ditegur memang karena kesalahan, jangan langsung defensif juga ya Pendeta ya. Jadi tapi kita mengerti bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Baik, pertanyaan selanjutnya Pendeta datang dari Surlita Atang Mulumbot. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang dimaksud dengan tidak mementingkan diri sendiri? Bukan berarti meniadakan kepentingan diri sendiri, tapi sambil membuka ruang yang lebih besar untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Apakah bisa? Nah, ini menarik juga nih, Yo. Iya. Pemirsa, seringkali orang berpikir bahwa dengan kata tidak mementingkan diri, seakan-akan kita ini meniadakan diri kita. Tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Tidak mementingkan diri ini harus kita lihat dari apa yang Yesus telah lakukan. Kan Yesus tidak mementingkan dirinya, tapi juga tidak menghilangkan dirinya. Dia menampilkan dirinya sebagai pelayan. Ini kenapa pelayan ini penting, konsep pelayan? Karena pelayan itu tidak ada kepentingan diri yang dia tampilkan. Semua adalah untuk kebaikan orang lain. Tapi dia tetap memiliki peran untuk melayani. Dan inilah yang Yesus teladankan.
Dalam Matius 20:26 mungkin Yola boleh bantu baca. Oke, Matius Matius 20:26 20 ayat ayat 26. 26. Di sini dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kita perlu ikat begini. Yesus tidak meminta kita untuk meniadakan diri kita. Tapi Yesus ingin supaya kita menggunakan talenta kita, posisi kita, dan apapun yang kita miliki untuk melayani orang lain. Nah ini kan kalau sudah melayani artinya nggak ada yang kita mau tampilkan di situ untuk menjadi poin buat kita. Tapi kita ingin lakukan itu untuk menjadi kebaikan buat orang lain. Dan yang kedua, kita juga perlu ingat bahwa tidak mementingkan diri atau tidak egois ya kata lainnya, itu bukan berarti kita membiarkan diri kita disakiti. Ada banyak orang bilang, oh tidak mementingkan diri berarti dia boleh diapain aja. Enggak juga. Tidak mementingkan diri itu bukan berarti kita membiarkan diri untuk disakiti. Dalam tulisan Paulus, Filipi pasal 2 ayat 3, saya pikir ini menjadi juga hal yang membantu kita memahami ini. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada 3 hal yang kita bisa lihat ya. Yang pertama, dari ayat ini kita melihat bahwa tidak mementingkan diri itu artinya tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mementingkan diri ini juga memiliki arti bahwa tidak mempertahankan jabatan demi gengsi. Dan yang ketiga, kita tidak memaksakan kehendak pribadi. Cuma sisi yang lain juga, tidak egois ini bukan berarti juga kita harus diam dalam segala hal. Kita bicara ketika itu memang diperlukan untuk kita sampaikan. Bukan berarti juga kita harus mengalah dalam segala hal. Dalam rapat-rapat, dalam komite, karena kita tidak mementingkan diri, udah kita diam aja. Bukan itu juga poinnya kan. Kemudian tidak mementingkan diri ini bukan berarti juga kita terima aja apa yang orang bikin sama kita. Nggak, ada batasan-batasan yang kita tetap harus jaga. Tapi artinya poin yang paling penting dari hal ini, kita mendedikasikan apa yang ada dalam diri kita untuk melayani orang lain. Oke, terima kasih banyak jawaban-jawaban dari pendeta. Semoga untuk pemirsa yang bertanya, ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam dan juga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita triwulan ini, kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh pendeta Edi. Kita tunduk kepala berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, pada saat ini kami sudah mempelajari pelajaran yang ke-7. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami kembali tentang kewarganegaraan kami. Ajari kami selalu untuk bisa berpikir Tuhan, bisa bertindak, bisa mempraktekkan semuanya itu dengan benar, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh menjadi contoh. Mempersiapkan diri kami dan banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Kami rindu senantiasa Tuhan, menggunakan segala sumber daya kami untuk bisa melayani Tuhan. Ajari kami melalui pelajaran ini Tuhan, agar boleh terlibat aktif selalu di dalam setiap aktivitas hidup kami, bersama-sama dengan komunitas gereja Tuhan, untuk turut terlibat ya Tuhan, terus menjadi saksi Tuhan, terus belajar, terus bertumbuh sehati sepikir, bergandengan tangan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Edi, JD dan juga pendeta Wilson. Menjadi warga kerajaan surga, datang dengan hak-hak istimewa, tapi datang juga dengan tanggung jawab. Dan ketika kita menyatakan diri kita adalah warga kerajaan surga, marilah kita hidup sehati, sepikir, dan apa yang telah kita dengarkan, telah kita lihat, telah kita pelajari, lakukanlah semuanya itu, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.